Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Bu Ari harapkan anak-anak selalu diberi kesehatan dan selalu sehat, ceria dan tetap semangat. Baik anak-anak, pagi ini kita belajar kembali masih tetap di tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, di subtema 2, organ gerak hewan, di pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu baik anak-anak, mari kita mulai belajar hari ini. Perhatikan video yang akan diberikan Bu Ayu ini. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama makanan kelinci, yaitu wortel. Sekarang, ayo kita amati gambar cerita berikut ini. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Sekarang, apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Ragam gambar ilustrasi. Yang pertama, cergam. Yang kedua, komik. Yang ketiga, pamflet. Yang keempat, sampul. Kelima, kartun. Dan yang terakhir, karikatur. Satu, cergam, cerita bergambar. Fokus pada narasi dan teks cerita. Gambar hanya pelengkap. Yang kedua, komik. Komik adalah gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Teks ceritanya biasanya padat dan ringkas. Disampaikan lewat percakapan, komik bersifat lucu dan menghibur. Yang ketiga adalah pamflet.
Pamflet merupakan selebaran berupa tulisan, ada yang disertai gambar, ada pula yang tidak. Pamflet bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Yang keempat yaitu sampul. Sampul adalah bagian buku berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku tersebut. Yang kelima, kartun. Kartun adalah gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Dan yang keenam, karikatur. Karikatur adalah gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu, dibuat mirip dan tidak membentuk jalinan cerita. Lalu, bagaimana ya cara menggambar ilustrasi? Pertama, siapkan alas, bisa berupa kertas, kanvas, atau kain. Pilih salah satu saja ya. Yang kedua, siapkan pewarna. Lantas, bagaimana langkah-langkah pembuatan gambar ilustrasi tersebut? Nah, untuk dapat membuat gambar ilustrasi, kalian harus memperhatikan langkah-langkah berikut ini. Pertama, menentukan gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang akan digambar. Dan yang ketiga adalah pewarnaan. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya, dan kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Edo sudah menggambar ilustrasi dengan tema hewan kesayangan. Edo menggambar Siti dengan kucing kesayangannya seperti ini. Kalian juga bisa menggambar dengan tema yang sama ya nak, sesuai dengan yang ada di buku paket kalian halaman 11. Kalian juga bisa mengerjakan di LKS halaman 12. Di situ ada gambar cerita tentang kelinci. Kalian susun dan bercerita tentang gambar yang ada di situ ya. Masih ingatkah anak-anak dengan cara kelinci bergerak? Iya betul, kelinci bergerak dengan dua kaki depan dan dua kaki belakang yang panjang dan kuat. Nah, sekarang coba kalian amati hewan-hewan yang ada di sini. Yang pertama adalah burung. Burung bergerak dengan sayap dan kakinya, sayap untuk terbang dan kakinya untuk berjalan. Yang kedua adalah kambing. Kambing mempunyai dua pasang tungkai kaki, dua kaki depan dan kaki belakang. Kaki kambing berfungsi untuk berjalan, berlari, dan melompat. Yang ketiga, rusa. Rusa bergerak dengan empat kakinya yang kurus namun sangat kuat dan lincah. Yang keempat adalah kucing. Kucing mempunyai dua pasang tungkai, dua kaki depan dan dua kaki belakang, berguna untuk berjalan, berlari, dan melompat. Selanjutnya, kadal. Kadal memiliki dua pasang tungkai depan dan dua tungkai belakang. Kadal bergerak secara merayap sebab memiliki kaki-kaki yang pendek. Yang terakhir yaitu monyet.
Monyet bergerak dengan tangan dan kakinya. Monyet juga memiliki ekor yang kuat untuk bergelantungan di pohon. Sekarang coba kalian simak bacaan berikut. Gerak ikan di air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal ini karena ikan hidup di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan serta mengurangi hambatan saat berenang. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya. Ikan juga memiliki gelembung renang yang bisa membantu gerak naik turun. Itulah tadi pembelajaran hari ini, yaitu di tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua, organ gerak hewan. Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Nah, anak-anak kalau bingung atau kalau belum mengerti bisa berdiskusi, bisa mendiskusikan dengan kedua orang tua kalian atau keluarga kalian. Baik, dari sini pembelajaran hari ini semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat, jaga kesehatan dan sampai jumpa di hari selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe video channelnya Bu Ayu, like dan juga komen. Terima kasih.